10. Dia terlalu urakan. Zesi atau Zes begitu sumringah tatkala melihat seorang gadis cantik duduk di sofa dengan tenang yang ia sangka sebagai pacar atau calon istrinya Kevin. "Hai sayang, apa kabar?" sapa Zes dengan ramah. "Baik tante," balas Ellery dengan teramat ramah dan sopan sekali, dan itu tidak luput dari pengawasan Kevin. Diam-diam Kevin tersenyum, tipis melihat Ellery begitu sopan terhadap ibunya. Bagi Kevin, ibunya adalah hal nomor satu dan siapapun perempuan yang dekat dengannya memang harus bersikap seperti itu. "Silakan duduk tante." Ellery menggeser tubuhnya agar ibunya Kevin dapat duduk di sebelahnya. "Mi, dia," ujar Kevin. "Diam kau, punya calon istri secantik ini kok tidak bicara pada mami?" "Bukan begitu sayang," sentak Zes kepada Kevin dan ia lalu tersenyum kepada Ellery. "Mami, dia bukan calon istri aku aja baru mengenalnya," sanggah Kevin kembali. Ia tidak mau sang ibu salah paham dan menganggap Ellery sebagai calon istrinya. "Tak peduli, kamu sudah makan sayang?" tanya Zes begitu perhatian. Kevin pening melihat ibunya so akrab dengan Ellery. Belum tante. Dari tadi siang aku ngurusin Kevin tante, sampai belum sempat makan," ucap Ellery mulai berdrama queen sembari melirik Kevin. Lalu ia kembali menatap ibunya Kevin dengan tersenyum. "Ya ampun Kevin, keterlaluan. Masa calon menantu mami yang cantik ini belum diberi makan? Hei kalian, tolong belikan makanan untuk calon menantu mami," ucap Zes yang ditunjukkan kepada teman-temannya Kevin. "Sudah Mi, dia bohong. Tadi sudah makan buah," tukas Kevin. Mana kenyang hanya dengan makan buah," protes Zes. "Sayang, kamu mau makan apa?" tanya Zes kemudian pada Ellery. "Apa saja tante, yang penting tidak pedas," ucap Ellery. Ia memang tidak makanan pedas, karena memiliki riwayat alergi pedas. "Ya sudah, kalian tolong belikan makanan yang tidak pedas," pinta Zes kembali kepada keenam sahabat Kevin dengan mengeluarkan beberapa lembar uang merahan dan ia sodorkan kepada Degan yang lebih dekat padanya. Degan meraih uang tersebut. "Gengs, sebaiknya kita mencarikan dia makanan sebelum tante keluar tanduk. Kalau sampai perut dia mengeluarkan suara karena kelaparan," ujar Degan pelan dan yang lain mengangguk serempak. Zes memang baik, akan tetapi jika ada hal yang salah walaupun hal kecil dan sepele, ia akan sangat marah bila perkataannya tidak diindahkan. "Kami pergi tante," ujar mereka bersama. Iya," balas Zes. "Loh, mereka betulan pergi semua. Memangnya mencari makanan saja harus satu RT ya berangkatnya," batin Zes. Namun, sedetik kemudian perhatiannya teralihkan kepada Ellery. Setelah teman-teman Kevin keluar dari ruangan tersebut, "Dil, sini," panggil Ellery kepada Nadila yang dari tadi masih berdiri di sebelah Kevin. "Ini siapa sayang?" tanya Zesi saat melihat Nadila merespon panggilan Ellery dengan berjalan menghampiri mereka. "Perkenalkan tante, itu Nadila saudari saya." "Walah, cantik juga," puji Zes dan Nadila tersenyum ramah. Lalu kemudian mereka memperkenalkan diri. "Aku mau minum." Tiba-tiba suara Kevin mengalihkan perhatian ketika perempuan beda usia yang sedang berbincang tersebut. "Ambil sendiri Vin, kan bisa," tukas Zes. Ia seperti lupa kepada putranya saat setelah sampai rumah sakit dan melihat Ellery berada di sana. "Ya ampun mami, aku butuh dia untuk mengambilkan minum. Dia sekarang pesuruh aku mami. Jangan diajak bicara terus," ucap Kevin dengan nada protes. "Vin, masa sama calon istrinya bersikap begitu? Tidak boleh kasar. Itu tidak baik. Pesuruh apalagi? Calon istri. Kan sebentar lagi menjadi istrimu. Maka kamu harus memuliakannya, bukan menjadikan ia sebagai pesuruh," protes Zes pada akhirnya membuat perasaan Ellery menghangat.
Mami? Kevin menghela napasnya dan entah harus berapa kali lagi ia menjelaskan bahwa Ellery bukan calon istrinya. Tante, maaf ya, aku mau bantu Kevin dulu untuk minum. Akhirnya Ellery yang mengambil jalan tengah memutuskan membantu Kevin mengambilkan minum, agar tidak berdebat terus dengan Kevin. Walaupun sejujurnya senang bahwa Zez yang perhatian ada di sana, sedang menghangatkan suasana. Oh, silahkan sayang. Tante mengobrol dengan Nadila ya. Zez tersenyum dan Ellery segera menghampiri Kevin. Tanpa bicara, Ellery meraih gelas berisi air putih dan ia menyodorkannya ke arah Kevin yang minum melalui alat hisap. Gue bukan mau minum sungguhan, bisik Kevin. Lantas, tanya Ellery dengan mengerutkan keningnya. Gue pingin lo buat mami pulang, pinta Kevin. Hei, tidak baik loh kamu bersikap seperti itu terhadap ibumu. Biarkan tante di sini. Aku malah senang ada tante, sanggah Ellery. Kevin sungguh tertegun untuk beberapa detik. Biasanya perempuan yang ia dekati malah tidak begitu respon dengan sang ibu. Namun Ellery malah membelanya, walaupun Ellery tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Maksud gue bukan tidak mau berdekatan dengan nyokap, tapi gue khawatir sama nyokap kalau harus berlama-lama di sini. Nanti mami kurang istirahat. Gue pingin nyokap pulang dan istirahat. Gue yakin seharian ini kegiatannya padat. Lu lihat aja tuh nyokap datang ke sini aja belum mandi. Tunjuk Kevin dan Ellery sedikit memindai tubuh Zez yang masih berbincang dengan Nadila. Namanya juga seorang ibu, pasti dia khawatir terhadap putranya yang terdengar masuk rumah sakit. Maka mungkin tak berpikir lagi untuk mandi kalau memang tante tadi perginya masih dari urusannya di luar rumah. Beruntung kamu masih memiliki ibu. Lagi pula tante masih tampak sangat cantik kok, walaupun belum mandi. Ellery menunduk lesu. Ia mengingat sang ibu yang telah tiada. Iya, gue paham. Please, kali ini aja tolong bagaimana caranya agar nyokap pulang. Gue pingin ia istirahat. Pinta Kevin lagi, dan pintu kamar terbuka. Itu adalah Andrew yang mengantarkan makanan untuk Ellery. Maaf tante, hanya ini yang kami dapatkan. Andrew meletakkan bungkusan makanan di atas meja makan, khusus yang terpisah dari sofa tempat mereka menunggu pasien dan masih berada di dalam satu ruangan tersebut. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih. Ucap Zez yang melihat bahwa makanan yang Andrew bawa adalah ayam tepung yang terkenal itu. Andrew segera berpamitan kepada mereka termasuk Kevin dan ia kembali menghampiri teman-temannya yang menunggunya di lantai bawah rumah sakit. Mi, sudah hampir larut. Sebaiknya mami pulang dan istirahat. Akhirnya Kevin memberanikan diri meminta Zez pulang. Zez nampak tersenyum dan kini ia berdiri sembari menghampiri Kevin. Iya, mami pulang. Besok mami kembali kemari bersama papi. Tadi mami menelpon papi, katanya masih ada urusan dengan rekan bisnisnya. Baik, Mi. Tante tidak ikut makan dulu, tanya Ellery, dan itu bukan basa-basi. Terima kasih sayang, tante sudah kenyang. Ya sudah, mami pulang. Kamu cepat sembuh ya, Vin. Oh iya, kok bisa sih hidung kamu cedera? Mami masih belum mengerti deh. Zez ternyata sedikit penasaran dengan apa yang terjadi pada sang putra. Kevin dan Ellery saling berpandangan. Ini aku membentur pintu. Kevin jelas berbohong dan Ellery menatap Kevin tak percaya. Karena ia tidak menceritakan yang sebenarnya terjadi kepada sang ibu. Hah? Kok bisa sih? Tanya Zez begitu penasaran. Ya bisa saja, Mi. Namanya musibah, jawab Kevin enteng dan Zez nampak berpikir. Sedetik kemudian dia mengangguk paham. Mungkin ia menerima jawaban enteng dari putranya. Baiklah, mami pulang ya. Sayang, jangan lupa untuk makan ya. Dan kamu, Vin, segeralah sembuh.
Perusahaan membutuhkan kamu. Zez pun berpamitan dan setelah ia keluar dari ruangan tersebut, Ellery merasa penasaran dengan perkataan Zez yang mengatakan perusahaan membutuhkan kamu. Hei, kok bengong? Makan sana, pinta Kevin terdengar perhatian. Maksud Mami kamu tentang perusahaan membutuhkan kamu. Itu maksudnya bagaimana ya? Tanya Ellery. Bukan urusan lo. Kevin mendadak dingin dan Ellery hanya diam. Ia segera meninggalkan Kevin menuju tempat makan dengan sejuta pertanyaan di kepalanya. 2 hari kemudian, sore hari Ellery sudah bersantai di taman rumahnya. Ia meninggalkan Kevin begitu saja di rumah sakit sejak malam itu. Ketika Kevin berubah menjadi dingin, saat ia menanyakan tentang perkataan ibunya. Hai sayang, kok bengong aja? Tidak adakah penyambutan untuk opa yang baru saja pulang? Seorang laki-laki yang berusia lebih dari setengah abad itu merentangkan tangannya saat ia sudah berdekatan dengan Ellery. Opa, pekik Ellery dengan sumringah. Saat melihat sang kakek sudah berada di hadapan, Ellery sungguh tidak tahu kalau kakeknya akan pulang hari ini. Ellery berdiri dari duduknya dan kini dengan berlari kecil ia menghampiri sang kakek. Lalu menghambur memeluknya. Sayang, ucap kakeknya Ellery dengan mengelus sayang kepala sang cucu. El rindu, kini keduanya sudah duduk di dalam rumah dengan minuman hangat menemani yaitu teh mint untuk sang kakek dan coklat hangat untuk Ellery. Opa juga rindu. Iya opa, jangan pergi-pergi selalu, rajuk Ellery. Diusahakan ya nak. Selalu seperti itu. Aku ini kesepian opa. Sabar, nanti kalau kamu sudah menikah juga tidak akan kesepian lagi. Makanya cepat kamu dapatkan hati pemuda itu. Maksud opa Kevin? Tanya Ellery. Iya, siapa lagi? Opa kan membuat kamu kembali sekolah untuk meraih hatinya. Ah opa, apa tidak ada yang lain? Dia terlalu urakan opa, bahasanya saja kasar. Kamu tidak tahu di balik dia yang seperti itu. Memangnya siapa dia? Ellery sungguh penasaran. Awalnya ia hendak menyerah menjadi anak sekolah dan berhenti mengejar Kevin setelah sikap Kevin yang berubah dingin pada malam itu.